Obat anti corona ya Bang, eta Bang. Ini obat anti corona ya. Jadi diminumnya jeung botol-botol nak. Bebaskan kabeh. Corona modarnya. Halo CSSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Gimana puasanya, masih lancar? Semoga rezekinya juga lancar. Jauh. Oke, film kali ini diangkat dari kisah nyata menceritakan seorang dewa gitar bernama James Marshall Hendrick atau Jimi Hendrix. Seorang gitaris asal Amerika yang kemudian pindah ke London untuk memulai karirnya hingga ia berubah menjadi seorang gitaris terkenal di dunia. Namun kehidupan pribadinya tak semulus karirnya. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka di sebuah bar saat Jimi Hendrix mengawali karirnya menjadi gitaris di salah satu band rock and roll. Malam itu terlihat Linda Keith, seorang model terkenal di Inggris, sekaligus pacar dari gitaris Rolling Stone, sedang menyaksikan penampilan Jimi dan kawan-kawannya. Linda yang menyukai penampilan Jimi meminta temannya untuk menemui Jimi dan berkata jika ia ingin berbicara dengannya. Ketika mereka bertemu, Linda memuji permainan gitarnya. Ia juga berkata jika ia memiliki banyak kenalan produser dan label terkenal untuk mengenalkan Jimi kepada mereka. Dan saat itu sepertinya Linda menyukai Jimi, namun ketika Jimi hendak menciumnya, Linda menolaknya sehingga Jimi menganggap kalau Linda tak menyukainya. Keesokan harinya terlihat Jimi sedang meminjam uang kepada perempuan yang sedang bersamanya. Ia pun langsung menuju bar untuk kembali tampil. Di sana ia ditemui kembali oleh Linda, yang saat itu bersama manajer produser Rolling Stone, untuk menyaksikan penampilan Jimi. Namun ketika Jimi tampil, Andrew berkata kepada Linda, ia tak menyukainya karena permainan gitarnya terlihat egois dan ingin menonjol sendiri di antara yang lain. Meski Linda terus memujuk Andrew tetap menolaknya. Linda, Have a good night. oh come on. Why should people bother? Kemudian terlihat Linda memberi saran kepada Jimi untuk tidak hanya bermain gitar sendiri dan jangan selalu diam ketika di atas panggung. Di hari berikutnya, Linda mengajak CEO dan produser Si Record. Tapi lagi-lagi Jimi selalu fokus pada gitarnya yang membuat Linda mengingatkan kembali untuk berbicara di atas panggung dan menyambut penonton. I've run out of people. Thank you. Jimi yang sudah mencoba merasa kesulitan hingga ia lagi-lagi melakukan hal yang sama. Di tempat lain, gitaris Rolling Stone bernama Keith Richards mendengar soal kedekatan Jimi Hendrix dan Linda yang membuat ia kesal. Kembali ke Linda saat ia keluar dari klub, ia bertemu Brian Cash, seorang bassis dari band The Animal. Linda pun mengajak Brian untuk makan dan membicarakan Jimi. Kemudian scene berpindah kembali ke Linda bersama Jimi. Di sana Linda meminta agar Jimi selain bermain gitar, juga bernyanyi. Lalu terlihat malam itu Linda bersama Brian yang akan menyaksikan penampilan Jimi bersama band barunya bernama Mr. Jimmy James and the Blue Flames. Ketika Brian melihat penampilan Jimi, ia sangat terkejut. Setelah selesai tampil, Jimi pun dipuji oleh Brian dan berkata jika ia siap menjadi manajernya. Brian berkata jika ia akan tur minggu depan bersama band animalnya, lalu mengajak Jimi untuk ikut ke London agar Brian bisa mengenalkan Jimi kepada musisi, label, dan klub terkenal di sana.
Karena Linda selalu sibuk mengurusi Jimmy hingga ia tak pernah pulang, ayahnya datang dan memaksa Linda untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Brian mendatangi Jimmy untuk menanyakan dokumen-dokumen dirinya sebelum ia berangkat ke London. Namun di sana Jimmy malah berkata jika ia pergi ke London, apakah ia bisa mempertemukan dengan Eric Clapton, seorang gitaris terkenal di Inggris. Brian pun mengiyakan karena Eric Clapton adalah temannya. Singkat cerita, mereka pun berangkat menuju London. Setelah sampai, Brian menghubungi Linda untuk memberitahu kalau mereka telah sampai di London. Dan saat itu meminta Linda untuk datang ke klub malam, karena malam ini Jimmy akan tampil. Malam harinya Linda datang dan langsung menemui Jimmy. Ketika Jimmy tampil, seorang wanita bernama Katie terkesan melihat penampilannya. Setelah itu, Katie pun menemui Jimmy untuk berkenalan. Di sana, Linda yang melihat kedekatan mereka terlihat tak menyukainya. Ketika Katie bertanya kepada Jimmy tentang Linda, ia berkata kalau Linda hanya temannya, yang membuat Linda kesal kepada Jimmy. Malam itu pun, Katie dan Jimmy terlihat bersama di hotel dan Linda yang kesal mendatangi kamarnya hingga keesokan harinya, Jimmy terlihat menemui Linda. Di sana Linda berkata meminta maaf karena ia sudah terbawa perasaan. Jimmy yang menganggap Linda adalah teman, ia hanya biasa saja. Kemudian di sana Linda berkata jika ia harus fokus pada karirnya. Linda juga mengungkapkan tentang perasaannya kepada Jimmy. Beberapa hari kemudian, terlihat Jimmy sedang berlatih di sebuah bar untuk pertunjukan nanti malam yang disaksikan oleh Katie dan Brian. Setelah itu mereka bertiga terlihat sedang berdiskusi tentang musik. Di sana juga diperlihatkan kedekatan antara Jimmy dengan Katie hingga ia kini tinggal bersama. Jimmy yang sudah beberapa hari di London menghubungi ayahnya dan mengatakan jika ia kini sudah tampil di beberapa klub-klub besar di London agar ayahnya bisa bangga kepadanya. Namun ayahnya tak percaya, masih Katie memberitahukan keadaan Jimmy saat ini. Sedikit cerita tentang Jimmy di masa kecil, ia menjalani kehidupan yang cukup berat bersama ibunya. Ayahnya pun tak ada saat ibunya melahirkan Jimmy, karena ayahnya yang militer sedang bertugas. Dan ketika ibu Jimmy meninggal, ayahnya malah pergi meninggalkan Jimmy, hingga ia harus dirawat oleh saudara dan kenalan ibunya. Beberapa hari kemudian, Jimmy dikenalkan oleh Brian kepada Michelle Jeffrey. Michelle berkata ia ingin memproduksi album Jimmy asalkan ia memiliki band. Michelle juga memberikan nama band kepada Jimmy yaitu Jimi Hendrix and the Experience, dan Jimmy pun sangat menyukai nama itu. Beberapa hari kemudian terlihat Jimmy dan Brian mendatangi klub untuk melihat Eric Clapton tampil. Di sana, Brian yang sudah berjanji akan menemukan Jimmy dengan Eric Clapton terlihat menghampiri Eric. Namun karena Eric saat itu sedang sibuk, Brian pun kembali menghampiri Jimmy. Lalu tiba-tiba Jimmy meminta kepada Brian untuk berkolaborasi bersama Eric di atas panggung. Setelah Eric menyetujuinya, Jimmy pun bergegas mengambil gitarnya. He brought himself all the way over from America. Jimi Hendrix. Mr. Jimi Hendrix. Saat mereka tampil bersama, Eric memilih pergi karena ia melihat jika permainan gitar Jimmy melebihinya. Eric, is he really that fucking good?
Disitulah Jimi Hendrix mulai dikenal oleh penggemar-penggemarnya. Seminggu kemudian, Jimi yang sedang bersama Katy sedang menyaksikan marching band di sebuah taman. Lalu ia terlihat kembali di sebuah butik. Di sana ia memilih salah satu jas militer, yang kemudian jas itu menjadi ikon Jimi saat tampil. Setelah itu terlihat Jimi sedang berlatih bersama drummer barunya bernama John Mitch. Di hari berikutnya, mereka pun melakukan rekaman. Jimi yang gugup meminta untuk mematikan lampu karena ia baru pertama kali melakukan rekaman. Namun saat akan dimulai, Katy yang tak tahu malah masuk ke studio yang membuat Brian marah memakai Katy. Setelah selesai rekaman, Katy yang kesal menghampiri Jimi karena ia tak membelanya saat Brian memakainya. Mereka pun akhirnya bertengkar. Di tempat lain, Linda menyaksikan Jimi di televisi yang sedang diwawancarai. Kini Jimi sudah mulai dikenal oleh pencinta musik sebagai seorang gitaris. Lalu kembali ke Jimi dan Katy yang sudah baikan. Mereka berdua terlihat sedang berjalan-jalan, kemudian mereka didatangi polisi yang meminta Jimi untuk melepaskan jas militernya. Karena di sana Jimi tak mau mendapatkan masalah, ia pun membuka jas itu lalu pergi dari sana. You shouldn't have given him your jacket. You shouldn't have given it to him. Keesokan harinya, Brian memberitahukan kalau Jimi akan tampil di sebuah festival besar di Amerika yang dihadiri oleh para musisi terkenal dan band-band besar. Kemudian scene kembali ke Jimi dan Katy. Di sana Katy mengajak Jimi untuk keluar karena beberapa hari ini ia tak pernah keluar saat siang. Jimi pun berkata jika ia harus istirahat karena malamnya ia akan tampil. Lalu Katy pun pergi sambil berkata jika ia akan jalan bersama pria lain. Setelah itu Jimi keluar untuk membeli buku dan di sana ia bertemu seorang wanita bernama Aida. Setelah mereka berkenalan, Jimi pun mengajak Aida ke apartemennya dan memakai narkoboy bareng. Lalu tiba-tiba Katy datang dan marah kepada Aida. Namun setelah Aida menjelaskan jika mereka tak melakukan apa-apa, Katy pun meminta maaf kepada Aida. Di hari berikutnya, Brian memberitahukan kepada Jimi jika lagu dari album barunya tak ada satupun yang masuk ke list top 100 lagu terfavorit. Di sana, Brian pun mengatakan jika Jimi harus sabar hingga festival besar di Amerika. Keesokan harinya, Jimi bertemu kembali dengan Aida dan mengajak Jimi untuk ikut datang ke rumah Michael X, seorang aktivis kulit hitam. Di sana mereka berdiskusi mengenai musik, sosial, politik. Dan konon, dari diskusi itulah lagu-lagu Jimi terinspirasi. Malam harinya Jimi pun kembali tampil di sebuah klub. Di sana Jimi lagi-lagi sibuk dengan gitarnya, sehingga membuat kecewa para penonton. Berita itu pun menyebar hingga ditulis di koran jika Jimi selalu asik sendiri ketika di atas panggung. Saat itu para personilnya meminta agar merubah kebiasaan Jimi ketika di atas panggung. Namun Jimi yang egois tetap tak mau disalahkan. Malam berikutnya di sebuah klub, ia melihat Katy sedang berduaan bersama pria lain. Jimi pun menghampirinya dan mengajak untuk duduk bersama. Tak lama Katy pergi dan menghubungi seseorang. Jimi mendengar Katy bermesraan di telepon langsung memukuli karena ia merasa tak dihargai. Setelah itu terlihat Aida mengantarkan Katy ke apartemennya. Di sana Jimi menghampiri Katy untuk meminta maaf sambil memberikan lirik lagu yang telah ia tulis untuk Katy. Namun Katy yang masih marah memilih pergi dan menemui Aida. Di sana Katy mengatakan kepada Aida jika selama ini Jimi tak pernah mencintainya. Ia hanya selalu memikirkan dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Brian membuat launching album Jimi Hendrix and the Experience yang dihadiri oleh musisi ternama termasuk gitaris The Beatles. Jimi yang terlambat datang pun meminta maaf kepada Brian. Lalu terlihat Jimi dan kawan-kawannya menuju panggung. Malam
Malam itu penampilan Jimi Hendrix pun membuat para penonton terpukau dengan skill dan gaya permainan gitarnya. Setelah selesai, terlihat Jimmy sedang bersama Katie yang sudah kembali baikan. Kemudian di sana Katie berkata jika ia ingin ikut ke festival di Amerika, namun Jimmy malah memintanya untuk tetap di apartemennya. Beberapa hari kemudian terlihat Linda sedang bersama Brian, lalu Jimmy pun menghampirinya. Dan di sana ia mengajak Linda untuk ikut ke festival di Amerika. Meski Linda saat itu menolak, karena ia tak ingin mempunyai masalah dengan Katie, Jimmy tetap memaksa Linda untuk ikut ke acara festival itu. Di scene akhir terlihat mereka sedang berada di bandara dan akan menuju festival besar di Amerika. Lalu film pun selesai. Jimi Hendrix meninggal pada tanggal 18 September 1970. Hasil otopsi mengatakan jika Jimmy meninggal karena kadar oksigen di dalam tubuhnya berkurang akibat overdosis obat tidur. Jimi Hendrix pernah berkata bahwa musik tak pernah berbohong. Jika ada sesuatu yang harus dirubah di dunia ini, maka itu hanya dapat terjadi melalui musik. Oke CSCSku, oke CSCSku. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Sahur.